Salam satu hati, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefan Nurdantan di Limpong dari SMK Negeri 3 akan mempraktikkan cara mereset ECM dan mengukur tekanan bahan bakar. Pertama yang saya akan lakukan adalah mereset ECM. Reset ECM dilakukan apabila terjadi kerusakan pada sistem PJM FI yang telah diperbaiki namun kerusakannya masih tersimpan pada ECM dan harus dihapus agar tidak mengganggu kerja ECM. Alat-alat yang disiapkan untuk mereset ECM: pertama, obeng plus, kedua, SCS connector. Langkah-langkah untuk mereset ECM: pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi off, lalu cari letak DLC pada sepeda motor. Untuk sepeda motor Honda Beat, DLC terletak di bagian bawah jok sebelah kanan. Untuk melihat DLC, kita harus melepas bodi bagian bawah jok. Bodi dilepas menggunakan obeng plus. Setelah bodi terlepas dan DLC kelihatan, lepaskan penutup DLC, lalu pasangkan SCS connector. Setelah SCS connector terpasang, sebelumnya sepeda motor ini terjadi kerusakan pada sistem injektor yang telah diperbaiki, namun kode kegagalannya masih tersimpan pada ECM dan belum direset. Maka itu kita harus mereset ECM. Setelah itu putar kunci kontak ke posisi on. Setelah lampu berkedip, tarik SCS connector dan pasang kembali kurang dari 5 detik. Jika lampu indikator mil berkedip terus-menerus seperti ini, berarti reset yang dilakukan pada ECM telah berhasil. Namun, jika lampu mil menyala terus-menerus tanpa berkedip, berarti reset yang dilakukan pada ECM gagal. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi off, cabut SCS connector, dan pasangkan kembali penutup DLC. Setelah itu, pasang kembali bodi yang tadi dilepas. Setelah bodi terpasang, pasangkan juga bautnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan cara mengukur tekanan bahan bakar. Untuk mengukur tekanan bahan bakar, alat-alat yang disiapkan adalah obeng plus, full pressure gauge, dan sediakan juga maju. Langkah-langkah untuk mengukur tekanan bahan bakar: pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi off, buka jok sepeda motor, lepaskan penutup full pump menggunakan obeng plus. Setelah penutup full pump terlepas, lepaskan konektor full pump. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi on. Hidupkan sepeda motor sampai motor mati dengan sendirinya. Jika seperti ini, berarti tekanan pada selang bahan bakar dan pompa bahan bakar telah habis. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi off dan lepaskan kabel massa pada aki. Kabel massa dilepas agar mencegah korsleting saat melepas selang bahan bakar dan ada sisa bahan bakar yang tumpah. Setelah kabel massa terlepas, lepaskan selang bahan bakar. Sebelumnya sediakan majun terlebih dahulu.
lap sisa-sisa bahan bakar yang tertumpah. Setelah itu pasangkan full pressure gauge. Dan pasangkan selang pompa bahan bakar yang mengarah ke injektor pada full pressure gauge. Setelah terpasang, pasangkan kembali konektor pompa bahan bakar. Setelah konektor terpasang, pasang juga kabel negatif atau kabel massa yang tadi dilepas dari aki. Setelah kabelnya terpasang, putar kunci kontak ke posisi on dan hidupkan mesin sepeda motor. Setelah itu, lihat hasil pengukuran pada full pressure gauge. Tekanan standar sepeda motor Honda adalah 294 kPa dan minimal tekanannya adalah 263 dan maksimalnya adalah 316 kPa. Jika kurang dari 263 atau lebih dari 316, berarti terjadi kerusakan pada full pump. Setelah itu kita lihat hasil pengukuran pada full pressure gauge. Di sini hasil yang muncul pada full pressure gauge adalah 290 kPa. Berarti masih masuk dalam range minimal dan maksimal sepeda motor. Berarti tidak terjadi kerusakan pada full pump atau full pump masih bagus. Setelah itu putar kunci kontak posisi off. Lalu lepaskan konektor pompa bahan bakar. Setelah konektor terlepas, putar kunci kontak ke posisi on. Hidupkan mesin sepeda motor hingga mesin mati dengan sendirinya. Jika seperti ini, berarti tekanan atau bahan bakar yang berada pada full pressure gauge dan selang pompa bahan bakar telah habis. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi off dan lepaskan kabel massa pada aki. Setelah kabel massa terlepas, lepaskan full pressure gauge dari full pump. Sebelum melepas, sediakan majun terlebih dahulu. Jangan lupa bersihkan sisa-sisa bahan bakar yang tumpah saat melepas selang. Setelah itu, pasangkan kembali selang pompa bahan bakar dan pasangkan juga konektor pompa bahan bakar. Setelah terpasang, pasangkan kembali kabel massa pada aki dan pasangkan juga penutup aki. Jangan lupa pasangkan kembali penutup full pump yang tadi dilepas. Jangan lupa pasangkan bautnya. Sekian video dari saya. Salam satu hati. SMK bisa, SMK hebat.